warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Agus Hidayat, adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Nomor induk mahasiswa 219018495202. Nomor peserta 974037008051. Bidang studi IPS. PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kementerian Agama. Ini surat keterangan bebas studi dan ini kartu pendaftaran UKIN. Saya akan melakukan praktek pembelajaran di MTSN Negeri 39 Jakarta, Sunterjaya, Jalan Haji Amsir, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Sehat-sehat semua? Anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah, kamu sudah baik-baik semuanya. Ya, mudah-mudahan kamu dijauhkan dari virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Ya, semoga kamu dan keluarga kamu semua sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita mulai, ya. Bapak ingin ngecek dulu daftar kehadiran kamu yang sudah Bapak bagikan di dalam Google Form tadi. Siapa yang belum mengisi segera mengisi. Sudah mengisi semua belum yang di sini? Untuk absennya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kalau yang sudah, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak akan memberikan sedikit untuk kalian nasihat untuk belajar, ya. Untuk saat ini kita akan memulai materi yang baru, yaitu materi kondisi alam negara Mesir. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Marsha. Silakan Marsha untuk memimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih kepada Marsha yang sudah memimpin doanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, Bapak ingin tahu terlebih dahulu tentang materi apa yang Bapak nanti sampaikan kepada kalian. Ya, Bapak akan kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soal. Nanti kalian tinggal lihat soalnya di dalam WA. Ya, sebelum kita mulai pelajaran ini, ya, nanti Bapak akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompoknya yaitu 5 orang. Ya, nanti kamu masuk ke dalam ruangan kelompok, yaitu breakout room, ya. Yang mana di dalam breakout room itu nanti kamu, ya, diskusi, ya. Setelah diskusi, hasilnya kamu presentasikan di ruangan utama. Ya, paham ya anak-anakku? Ya. Ya, sebelum kita mulai diskusi, ya, Bapak ingin kasih materi dulu sebelumnya. Untuk bahan nanti diskusinya, tolong kalian simak materi yang apa yang Bapak kasih untuk nanti bahan diskusinya.
Ya, Sudah. sebelum kita mulai diskusi, kalian perhatikan nanti video yang Bapak kasih, ya, supaya kalian nanti bisa untuk bahan diskusi kalian, ya. Bapak ingin memutarkan dulu sebentar videonya. Mesir. Mari anak-anak kita mulai. Suaranya sudah kedengaran anak-anakku? Dengeran, Pak. Ya, kalian simak ya untuk nanti kita bahas ininya materinya. Benua Afrika ini dikenal telah memiliki berbagai kemajuan sejak dulu kala dalam berbagai bidang, seperti arsitektur, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya. Mumi, piramida, Sphinx, dan para raja yang disebut sebagai Fir'aun menjadi berbagai ikon sejarah mereka. Secara astronomis, Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Mesir terletak di Afrika Utara, berbatasan di sebelah utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan dengan Sudan, dan di sebelah timur dengan Laut Merah. Luas wilayah Mesir mencapai 1.500.000 km persegi. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya terusan Suez. Terusan Suez memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Sebelum adanya terusan Suez, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya harus mengelilingi Afrika. Jarak tersebut tentu sangat jauh dan memerlukan waktu yang lama. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai April. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utama, yaitu pantai Laut Mediterania, dan daerah pedalaman Mesir. Di wilayah pantai Laut Mediterania, suhu pada musim dingin berkisar antara 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Sementara pada musim panas, antara 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Di daerah pedalaman Mesir yang merupakan gurun, suhu udara dapat berbeda antara siang dan malam. Pada musim panas, suhu udara pada siang hari dapat mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari mencapai 7 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin, suhu siang hari mencapai 18 derajat Celcius dan malam hari bisa mencapai 0 derajat Celcius. Secara umum, curah hujan di Mesir sekitar 80 mm per tahun. Di bagian tengah dan selatan, wilayahnya kering, sedangkan wilayah utara yang menghadap arah Laut Mediterania, curah hujannya lebih tinggi. Setiap tahun, antara bulan Maret dengan Mei, terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya. Angin tersebut panas, kering, dan berdebu. Oleh penduduk lokal disebutnya siroko dan kamsin. Suhu angin tersebut dapat mencapai 45 derajat Celcius dengan kecepatan 140 km per jam dan merusak tanaman yang dilewatinya. Bentuk muka bumi yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, pertama ada Semenanjung Sinai, yang kedua Gurun Arabia, ketiga Gurun Libya, dan yang keempat Lembah Sungai Nil. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Gurun Arabia. Ya, setelah kalian menyaksikan video yang tadi Bapak kasih, ya sekarang kalian amati dan kalian diskusikan nanti di kelompoknya masing-masing. Dan setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sekarang kalian masuk ke dalam breakout room ya berdasarkan masing-masing kelompoknya. Ya, silakan. Untuk kelompok 1 silakan masuk. Baik, Pak. Ya, kelompok 2 silakan. Ada masalah anak-anakku semua di kelompok 2? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Kalian diskusikan dulu ya. Nanti setelah itu hasilnya baru kita presentasikan di ruang utama ya.
Iya, Pak. Ya, Bapak mau masuk ke kelompok 3 dulu semua. Ya, Iya, Pak. bikin suasananya, diskusinya yang agak seru gitu ya. Tolong ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya sayangi, pada hari ini kelompok saya akan membahas tentang letak batas wilayah dan iklim negara Mesir. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu kelompok 1, yang terdiri dari saya, Marsya Putri Aulia, sebagai ketua, Leni Wijaya sebagai sekretaris, dan Muhammad Faiz Prasetyo, Aditya Wulandari, dan Rahel Aurelia Putri sebagai anggota. Baik, yang pertama, Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir juga digolongkan sebagai negara maju di Amerika. Selanjutnya, letak negara Mesir. Negara Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Mesir terletak di Afrika Utara yang berbatasan langsung dengan Sinai di Asia. Mesir berada paling timur dari negara Afrika Utara lainnya dan paling dekat dengan Asia. Di sebelah utara Mesir ada Laut Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Libya, di selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur adalah Laut Merah. Selanjutnya, batas wilayah negara Mesir. Bagian utara negara Mesir berbatasan dengan Laut Tengah. Bagian timur negara Mesir berbatasan dengan Laut Merah dan Arab Saudi. Bagian selatan negara Mesir berbatasan dengan Sudan dan Kenya. Bagian barat negara Mesir berbatasan dengan Libya. Selanjutnya, iklim negara Mesir. Iklim yang terdapat di negara Mesir adalah subtropis. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk kelompok 2 dan 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 1, silakan. Baik, apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya mengenai batas wilayah dan iklim negara Mesir? Nah, sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Pak Nadia Hanum dari kelompok 2 ingin bertanya. Silakan. Negara Mesir terletak di Negara Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Kedengeran? Masih ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 2 dan 3? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan iklim yang berada di negara Mesir. Iklim yang terdapat di negara Mesir adalah subtropis dan gurun. Paham? Sudah jelas? Seril? Iya, Pak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Ini kelompok 2 dan 3? Masih ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya Pak dari kelompok 3. ya silakan kelompok 3. Musim panas di negara Mesir terjadi kapan? Musim panas di negara Mesir terjadi di bulan Mei hingga September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang bentuk muka bumi dan geologi negara Mesir. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kalista. Silakan Kalista. Bagian besar wilayah Mesir merupakan tumuk pasir San Ines yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Subia.
Semenanjung Sinai terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan dengan puncak tertinggi terletak di Gunung Jabal Catherine tahun 1602 Masehi. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur tersusun Suez dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai dan daratan Mesir dipisahkan oleh terusan Suez. Terusan ini menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah dan menjadi pintu gerbang Asia ke Eropa, sehingga Mesir memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur pelayaran dunia. Gurun Arabia. Daerah ini diapit oleh pegunungan di tepi Laut Merah dan lembah Sungai Nil di bagian barat. Topografi wilayah ini berupa pegunungan sungai besar, bergelombang dan sangat tandus. Puncak tertinggi terdapat di Gurun Jabal Himada tahun 1900 Masehi. Gurun Libya terletak di sebelah barat lembah Sungai Nil. Daerah ini iklimnya sangat kering dan topografinya berupa daerah depresi kontinental, permukaan daratan yang lebih mudah dan permukaan laut. Salah satu daerah depresi yang cukup luas daerah ini adalah Depresi Kiara yang terletak di sebelah selatan di kota El Alamein. Lembah Sungai Nil. Daerah ini berupa dataran rendah yang sangat subur dengan aliran Sungai Nil yang menjadi sungai terpanjang di dunia. 500 km. Lembah Sungai Nil menjadi pusat pertanian, pemusatan penduduk, sumber air bersih, dan irigasi di Mesir. Lembah Sungai Nil juga menjadi pusat peradaban Mesir kuno, salah satu peradaban tertua di dunia. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, sekarang Bapak beri kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk bertanya kepada kelompok 2. Silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Saya. Sebutkan namanya. Nama saya Aditya Wulandari dari kelompok 1. Bagaimana bentuk muka bumi negara Mesir? Bentuk muka bumi negara Mesir berbentuk gurun, lembah, sungai Nil, dan semenanjung Sinai. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Ya, untuk berikutnya masih ada lagi yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Bagaimana kondisi geologi negara Mesir? Negara Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, tok, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Gimana, Aditya? Mengenai jawabannya, cukup jelas apa masih kurang? Jelas. Ya. Untuk kelompok berikutnya masih ada lagi yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Ada lagi yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Cukup? Cukup, Pak, tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ya Bapak kasih aplaus untuk kelompok 2, ya. Semoga hasilnya baik. Ya, untuk selanjutnya kita lanjutkan kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 3
paparkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama kali ini di Zoom atau di ruang kelas kali ini. Adapun topik yang akan kami presentasikan adalah mengenai flora, fauna, dan keadaan penduduk Mesir. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Sabina yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalan diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Anastasia Febriana sebagai presenter, Melanie Aprilia, dan Aibatun Farinisa. Sedangkan rangkaian acara yang akan kami lewati adalah pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutup. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah sesi pembukaan. Marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyampaian atau penyajian materi. Saya persilakan untuk Anastasia Febriana membacakan materi. Flora negara Mesir. Mesir tidak memiliki hutan. Secara wilayah negara Mesir memiliki gurun pasir yang luas sehingga tidak semua flora dan fauna dapat dengan mudah beradaptasi di wilayah tersebut. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, papyrus, palma, kayu putih, eukaliptus, dan semacam pohon cemara atau berikut ya contohnya. Fauna negara Mesir. Secara wilayah negara Mesir memiliki gurun pasir yang luas sehingga tidak semua flora dan fauna dapat yang mudah beradaptasi di wilayah tersebut. Wilayah Mesir yang mudah dihuni dan kaya akan sumber daya alam adalah wilayah delta Sungai Nil. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan kerbau. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti yakal, uak, dan babi. Jenis kambing hutan dapat dijumpai di Sinai. Reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di landas Sungai Nil. Selain itu, berbagai jenis ikan dapat dijumpai di Sungai Nil, contohnya. Keadaan penduduk negara Mesir. Jumlah penduduk negara mencapai 89,1 juta jiwa atau WPDS 2016 sekitar dari penduduk dunia. Jumlah tersebut menjadikan Mesir sebagai salah satu dari 20 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia pada ranking ke-14. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan 19 sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut terima kasih kepada kelompok 3. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab ya, diberikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Saya, Pak. Ya, silakan Nabid. Jelaskan mengapa negara Mesir masuk kategori dari salah satu 20 negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Karena jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa pada 2015 atau sekitar 1,3% dunia. Untuk jawabannya gimana? Puas? Atau masih ada yang dilengkapi? Sudah? Sudah. Nah, untuk berikutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan sebutkan namanya. Saya Salma Sasana dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan fauna yang ada di negara Mesir. Ya, silakan.
Enak. palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Gimana kelompok 2 untuk jawabannya? Cukup jelas atau perlu diulangi? Sudah jelas, Pak. Nggak, sudah jelas. Sampai lagi yang ingin bertanya di kelompok. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Sheryl Artefani dari kelompok 2. Ya, silakan, Sheryl. Sebutkan suku yang berada di negara Mesir. Ya, silakan kelompok 3 dijawab. Orang Nubian, orang Hamid, orang Arab. Cukup jelas, Sheryl, jawabannya? Iya, Pak. Sudah. Ada lagi yang ingin bertanya ke kelompok 3? Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk diskusinya? Kelompok 3? Sudah, tidak ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Tidak ada, Pak. Ya, kalau sudah tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 dan Bapak kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, untuk selanjutnya kita sebelum mengakhiri pelajaran ini, ya Bapak ingin mengetahui sampai sejauh mana kalian ya memahami materi kondisi alam Mesir. Ya, Bapak sudah share soalnya di grup WA. Ya, kalian kerjakan. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin menyimpulkan apa yang kalian sampaikan tadi, ya, bahwa negara Mesir, ya, sebagian besar berupa gurun yang tandus, seperti gurun timur, gurun Libya, dan semenanjung Sinai. Namun, Mesir memiliki lembah Sungai Nil yang subur. Penduduk Mesir sebagian besar tinggal di daerah yang subur di lembah Sungai Nil. Ya, bisa Bapak tambahkan, ya, untuk ya negara Mesir di sini yang merupakan negara terkaya, ya, terkaya nomor 3 di Timur Tengah. Ya, kenapa? Karena Mesir tersebut banyak kandungan alamnya yang sangat besar, ya, seperti minyak bumi. Dan penghasilan lain dari Mesir yaitu dari pariwisata, yang mana Mesir mempunyai piramida dan merupakan salah satu 7 keajaiban dunia yang ada di dunia yang diakui oleh dunia. Ya, makanya Mesir salah satu merupakan tempat penelitian bagi negara-negara lain, ya, terutama mengenai kejadian Firaun. Sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Marsha. Semoga ilmu yang kalian dapat pada saat ini dapat bermanfaat, ya, bagi nusa dan bangsa dan bagi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu
wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Ke sana. Ya, untuk mengakhirnya Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.